Jangan pernah ngobrol sama orang asing, apalagi di negara orang. Tentang pengalaman buruk aku waktu aku ke Malaysia. Tadi gua pulang ke rumah ada anak-anak cewek cuman bilang halo konnichiwa, habis itu dilaporin polisi gua. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari ya. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah di video kali ini Sari terjumpa salah seorang kakak. Ini adalah wanita Indonesia. Nah, dia menceritakan pengalaman dia ketika di Malaysia. Katanya di sini ya, ngobrol sama orang asing di negara orang berujung petaka. Jadi negara kita itu tak sama juga dengan negara lain. Jangan kita bawa perangai kita ataupun kebiasaan kita juga ke negara orang. Kita tengok-tengok dulu tempatnya, baru kita terapkan kalau boleh kita terapkan. Nah, seperti itulah kira-kiranya ya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, jom kita dengarkan cerita daripada kakak ini dulu sebelum kita bahas. Jangan pernah ngobrol sama orang asing, apalagi di negara orang. Ini aku mau share sedikit tentang pengalaman buruk aku waktu aku ke Malaysia. Jadi, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau aku tuh domisilinya di Batam. Dimana deket banget kan, tinggal ngelengkah itu nyampe ke Johor Baru. Dan emang aku berkegiatan juga di bidang rumah sakit. Jadi, sometimes aku harus nganter-nganter pasien. Buat kalian yang mau berobat ke Malaysia, kalian bisa langsung hubungi nomor aku, nanti aku bantu assist sampai di negara tujuan. Kita bantu cariin dokter, cariin rumah sakit terbaik sesuai dengan kondisi medis yang ada. Oke, singkat cerita, balik lagi ke cerita yang tadi ya. Nah, aku tuh lagi nemenin maminya teman aku untuk pergi cek mata. Setelah cek-cek medis, capek dong kita kan, makan, terus habis gitu udah ke hotel. Dan hari itu aku memang juga lagi dapet hari pertama, jadi benar-benar pol, capek banget, aku tidur sampai malam. Kebangunlah aku kira-kira jam 10 malam gitu ya. Terus aku ngeliat luar dong, dan ternyata dari hotel tuh kelihatan tuh hujan, tapi suasana hotel yang tadinya rame, ternyata di luar itu sepi. Mungkin karena udah malam, mungkin karena hujan, aku nggak ngerti lah ya. Tapi kita emang nginepnya itu, aduh gue lupa nama hotelnya. Pokoknya daerah situ tuh cukup sepi. Nah, jalanlah gue dengan centil keliling karena bosen di hotel dan pikir oke lah, maybe aku makan sedikit aja, take a bite gitu. Jadi malam itu tuh kebetulan aku tuh nginep di daerah hotel yang emang cukup banyak Indianya, jadi kiri kanan itu banyak banget. Pas malam itu aku jalan, mereka ngobrol berkelompok-kelompok, jadi aku milih salah satu tempat yang paling rame lah. Terus di depan aku hadap-hadapan meja kayak gitu ada satu orang India, dan aku pikir oke ya, dia cukup ramah kan, dia nyapa, hi how are you, jadi meja kita tuh hadap-hadapan kayak gitulah. Terus aku bilang, oh ya I'm good, how are you, aku juga nanya. Terus kata dia, oh ya I'm good, oke lah, sok-sokan lah ya gue ya, so akrab. Terus dan karena kita ngobrol teriak-teriak dan gue nggak enak tuh kedengeran sama orang-orang lain, jadi gue nawarin, kamu mau nggak pindah ke meja aku biar kita ngobrol nggak usah teriak-teriak. Gila, gue gaya banget kan. Jadi umurnya tuh sekitar 50-an kayaknya ya, dan it's horrible experience bener-bener. Karena ternyata pas dia udah pindah ke meja gue, ngomongnya itu ngacak banget. Lanjut part 2 ya. Ini nggak cukup soalnya. Teman, sebelum kita lanjut ke part 2 cerita selanjutnya. Nah, dikatakan kakak ini mungkin ada juga yang tak paham ya. Katanya kakak ini berjalan pukul 10 malam, dia mau makan mungkin sedikit-sedikit. Dia berjalan dengan centilnya. Centil itu macam apa ya? Comel ya? Oh, bukan, macam centil, macam mentel lah kak. Tak tahu Sari bahasa Melayunya apa, macam itulah, jalan gitu ya. Oke, lepas tuh kakak itu pergi ke satu restoran, mungkin kedai mamak lah ya. Kalau kedai mamak buka kan kebiasaannya
24 jam atau 12 jam jumpa katanya dengan salah seorang lelaki, katanya India. Tak pasti juga ya, karena di Malaysia ini ramai juga orang asing. Mungkin nanti dipikirnya itu India, ternyata kan warga asing macam serupa daripada negara lain lah ya, tapi dipikirnya mungkin karena berkulitnya gelap jadi India. Nah, mungkin karena kakak ini macam centil ya, macam sosok comel macam itu gitulah mungkin. Lepas tuh lelaki lah ya kan, dia menyapa, how are you, hai hai hai, macam itu. Disebabkan kakak ini senyum-senyum kut karena centil tadi dikatakannya. Wow, apalagi keluar malam-malam ya di kawasan perhotelan. Lepas itu last-lastnya kakak itu panggil pula. Lepas itu kakak itu panggil, suruh duduk di sama meja sama dia. Lepas itu katanya percakapannya acak, mesti ada tanya-tanya sesuatu ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman sebelum kita bahas ke selanjutnya. Oke, so ini part 2-nya. Jadi aku tuh biasa kalau ke SG, aku ngerasa aman aja kayak ngobrol, lagi duduk bareng-bareng, terus udah gitu tiba-tiba ada uncle nyapa, ya udah nyapa balik aja gitu. Tapi ternyata hal ini tidak berlaku sama ketika aku tuh di Malaysia, dan aku tuh ngerasanya aduh kok gini banget ya. Dia tuh ngobrolnya semakin lama semakin ngacak. Pertama sih cuman bilang kayak istri aku tuh American woman, tapi kami udah divorce, terus dia bawa anak aku. Oke. Sebenarnya sih nggak terlalu yakin dengan bentukan dia yang begitu, tapi ya udahlah, kan gue juga maksudnya nggak punya special intent dan nggak berhak untuk ngejudge seorang apapun kan. Ya udahlah, biarin aja lah dia mau ngomong apa. Terus it's getting weird waktu dia tuh ngomong, tahu nggak kamu yang punya Facebook itu telepon aku loh. Ya waktu dia bilang yang punya Facebook, gue tuh langsung ngerasa, ih ini orang kok aneh banget. Tapi di satu sisi kasihan juga, jangan-jangan dia kena tipu dan dia nggak tahu. Jadi aku berusaha ngejelasin kalau misalnya kayak gitu tuh penipuan, dan petaka ini terjadilah. Dia mulai nyebrang ke seberang. Di seberang tuh ada toko-toko kayak gitu. Katanya wait, seems like you didn't trust me, kata dia kayak gitu. Oh iya, iyalah pasti ya, kelihatan ya gue nggak percaya. Siapa yang bisa percaya dengan kebohongan model seperti itu? Jadi dia bilang wait here, okay? Terus dia nyebrang, terus habis gitu nggak tahu dia ngobrol sama tukang apa kayak gitu, dan ternyata dia kayak ngambil handphone kayak gitu. Terus habis gitu aku tuh sudah merasa hal-hal yang aneh dan gak nyaman. Akhirnya aku tuh mutusin untuk cepet-cepet ngabisin makanan gue, padahal itu makanannya benar-benar belum habis dan kayak baru makan berapa suap. Terus dia di depan gue tuh benar-benar yang bau minuman karena dia ngebir. Terus habis gitu aku cepet-cepet bayar, dan makananku karena aku takut dijampi-jampi diguna-guna apa gimana lah kayak gitu, gue bawa langsung ke kitchen. Terus dari gitu gue bayar semua makanan gue, dan tiba-tiba dia tuh menghadang jalan waktu aku balik. Jadi kalau aku mau balik ke hotel, aku kayak mesti ngelewatin meja dia karena di sebelah sana tuh nggak ada jalan gitu. Terus dia tuh ngehadang kayak gini tangannya, dan aku tuh sumpah takut banget. Dia bilang, hey where will you go? Terus dia bilang, can I have your phone number? Dan aku tuh langsung ketakutan. Aku bilang no gitu, langsung gak mau. Terus pelayan waitress yang ngelayanin aku yang di resto itu juga geleng-geleng kepala. Terus dia minta maaf, katanya sorry lah, I mabuk lah, bla bla bla. Cuman gue udah keburu ketakutan, jadi ya abis lagi kan jatah ceritanya. Lanjut part 3 ya. Kesimpulannya daripada video ini, kakak ini juga yang mengundang sebenarnya kan. Dia tadi lelaki itu bercakap kepada kita layan. Kalau kita layan ya boleh borak-borak dengan dia atau cerita selanjutnya. Apalagi kakak ini menjawab juga, dan yang tadi Sari terkejutnya, dia mempersilahkan lelaki itu duduk di meja dia. Berarti dia menyambut ya kan, dengan ramah juga. Di lelaki itu pikir kakak ini tertarik kepada lelaki tersebut kan, jadi dia mau minta handphone. Tapi kakak ini tak pikir sejauh itu. Mungkin terlebih
peramah ya, tak bagus juga ya kan. Indonesia kakak ini sudah kebiasaan dia peramah ya kan, semuanya disenyumin ya kan, baik lelaki baik perempuan. Jadi dia bawa juga hal itu ke Malaysia, padahal seperti itu. Nah kalau di Malaysia ini menurut yang Sari reaksikan, pernah satu kali Sari reaksikan ada perempuan Indonesia, dia datang ke Malaysia ini, dia senyum kepada semua orang, baik lelaki juga. Penerimaan orang kalau di sini Sari lihat berbeda ya. Kita tak boleh senyum kepada semua orang juga, apalagi berlainan jenis tanpa sebab ya. Jadi mungkin kebiasaan kita yang ada di negara kita tengok juga di negara tersebut. Boleh tak diterapkan itu? Kalau boleh baru diterapkan, kalau tak jangan ya teman-teman, karena macam itu. Nah ini kakak ini cerita tentang di Malaysia. Nah ini ada lagi ya, ini cerita di Jepun, dekat Jepang ya. Ini satu lagi ya, ketika sopan santun Indonesia diterapkan di Jepang malah keciduk. Tengok juga ya, bertempat juga kalau mau sopan santun ataupun peramah, apalagi di negara orang ya. Oke teman-teman, jom kita dengarkan cerita beliau ini sampai dia datangi polis dekat Jepun sana karena dia bawa kebiasaan yang di Indonesia itu ke Jepun. Oke, seperti apa? Jom kita dengarkan. Nanti dah gue upload ini video tadi gue rekam polisinya, gue taruh di bawah kameranya biar kalian tahu percakapan. Tadi gue pulang ke rumah ada anak-anak cewek bocah loli main depan. Gue cuman bilang halo konnichiwa, habis itu gue masuk. Dilaporin polisi, gue langsung dia pergi lapor polisi, polisinya datang ke gue. Wah aduh, istri gue tahu, dilihatannya tadi ada polisi datang. Gue bilang kenapa, katanya dikira gue nabrak orang, dikira gue ada apa-apa, Kerim tak tahu kasus gitu. Wih, marah istri gue, kirain dia marahin gue, polisinya dimarahin. Ini dia lagi ke kantor polisi nih, mau ngomelin balik polisinya. Karena gue disuruh tulis surat perjanjian, nulis surat. Istri gue kesana mau cek tulisan gue, siapa tahu salah gue tanda tangan nih. Pokoknya cek YouTube gue dan nanti gue uploadin, oke? Sip. Polisi nyambangi ke rumah, datang polisi ya. Oh istrinya nggak terima, istrinya orang Jepun ya, Jepang. Gini ya teman-teman, mungkin dia menyapa seorang budak-budak ya sekolah gitu kan, hai, hello, senyum-senyum tanpa sebab, ingin hati mau menyapa ya kan. Mungkin di Indonesia dia boleh bersapa-sapa kepada semua orang, anak kecil gitu ya. Lain halnya penerimaan orang di luar negara ya kan, takutnya dia senyum-senyum kepada satu budak perempuan, orang sana pikirannya kan lain-lain ya kan, nanti diapain gitu ya kan. Jadilah dilaporkan dia dekat polis Jepun dekat sana ya, kena ciduk lah dia. Datanglah polis, ditanya apa sebabnya dia senyum-senyum nah gitu ya teman-teman. Jangan juga kebiasaan di negara kita juga kita bawa ke negara orang, karena penerimaan orang di luar negara itu berbeda gitu ya. Oke, ini adalah sekedar mengingatkan juga, apalagi terutamanya di Malaysia ini juga. Tanpa sebab kalian senyum mungkin, ataupun ketawa, ada sebabnya, itu mungkin boleh diterima. Kalian senyum-senyum kepada lelaki, apalagi tanpa sebab ya kan, gini-gini nanti penerimaan orang itu berbeda gitu ya. Sari bagi tahu saja versi apa yang Sari tahu, dan pernah juga Sari satu kali reaksikan lah ya video orang. Di kolom komentarnya orang Malaysia juga mengatakan kalau tanpa sebab juga pelik juga ya kan, orang kenapa nih orang ini senyum-senyum dekat aku ya kan, apalagi husband orang lagi lah kan. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau Sari ada kurang, kalian juga boleh komen versi kalian sendiri. Nah itu tadi versi Sari menurut apa yang Sari tahu ya.
Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Bye!